Dan inilah untuk hasil aplikasi herbisida yang kemarin saya aplikasikan pada pematang sawah. Ini sangatlah aman pada tanaman padi kita ya sahabat tani. Walaupun penyemprotannya itu tidak menggunakan corong. Nah, untuk rumput-rumput yang membandel seperti ini kalau dipetakan sawah itu pasti mati ya sahabat tani dengan menggunakan herbisida tersebut. Dan untuk penyemprotannya nggak usah pakai corong ya sahabat tani, ini aman. Karena musim ini banyak sekali angin sehingga kita apabila mengaplikasikan herbisida untuk pematang dengan menggunakan rundup terus menggunakan sejenis gramoxone, itu akan mengenai daun padi ataupun tanaman padi kita ya sahabat tani. Nah, dengan menggunakan herbisida yang saya pakai itu, alhamdulillah untuk penyemprotan juga ini sangatlah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat ya sahabat tani. Di siang hari ini saya akan melakukan proses penyemprotan untuk pematang sawah ataupun galengan. Karena sudah menginjak 32 hari setelah tanam, itu baru saya spray satu kali ya sahabat tani. Baru hari ini yang untuk pematangnya itu baru saya spray. Untuk obatnya agar tidak mengenai berisiko pada tanaman padi, nanti akan saya tunjukkan ya sahabat tani. Ini aman bagi pemula juga. Saya sarankan menggunakan metode ini karena ini lebih cepat serta tidak perlu memakai corong ya sahabat tani. Karena untuk MT2 ataupun musim kemarau ini cuacanya lumayan cukup banyak angin ya sahabat tani. Walaupun kita berangkat pagi-pagi itu angin sudah ada, itu kalau di daerah saya. Makanya kalau kita menggunakan herbisida seperti kelasnya gramoxone atau Roundup dan yang lainnya itu akan berdampak berisiko sekali terhadap tanaman padi kita ya sahabat tani. Nah, perlu sahabat tani ketahui di sini tidak ada endorse dari suatu perusahaan ya sahabat tani. Saya hanya berbagi informasi sepengalaman saya. Sebelumnya ini sudah sering saya praktekkan ya sahabat tani. Kalau cuacanya memang lagi banyak angin ya sahabat tani. Bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, seperti biasa apabila video ini bermanfaat silahkan dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Karena kedepannya insya Allah saya akan memberikan berbagai pengalaman yang saya lakukan di lapangan ya sahabat tani. Ini bukan sekedar teori, langsung saya praktek nantinya. Agar saya juga lebih bersemangat apabila sahabat tani mau mendukung kemajuan channel ini. Nah, untuk mempersingkat durasi videonya langsung saja kita ke aplikasinya ya sahabat tani. Untuk dosis dari herbisida rumpas dalam tangki ukuran 16 liter saya pakai dosisnya sebanyak 40 ml. Nah, untuk dosis 40 ml ini saya sarankan untuk di pematang sawah ya sahabat tani, bukan di petakan sawah. Karena beda lagi untuk dosis dalam petakan sawah. Dan kalau di petakan sawah juga biasanya kita lihat untuk gulma yang berada di lahan kita ya sahabat tani. Nanti kita bisa menyesuaikan untuk penggunaan herbisidanya. Dan untuk selanjutnya dosis dari herbisida Indamin ataupun merek dagang lain ya sahabat tani, yang penting bahan aktifnya dimetilamina. Untuk dosisnya saya pakai sebanyak 50 ml ya sahabat tani. Nah, kedua herbisida tersebut apabila dicampurkan ini akan sangat ampuh ya sahabat tani untuk membasmi rumput yang berada di petakan sawah. Dan untuk cara kerjanya ini sistemik. Jangan lupa kita isi air dulu dalam tangkinya itu minimal setengah tangki ya sahabat tani, agar pencampuran pestisida itu lebih merata nantinya.
Untuk hasil dari pemakaian herbisida ini selang selama 7-10 hari ya sahabat tani. Untuk hasilnya bisa sahabat tani lihat nanti di belakang video ini ataupun tadi yang sudah lihat di depan video ya sahabat tani. Untuk hasil dari penggunaan herbisida yang saya pakai ini, memang untuk harga ini agak sedikit mahal terhitungnya, karena untuk herbisida Rumpas sendiri yang saya pakai ukuran 250 mili di daerah saya harganya 100 ya sahabat tani. Dan untuk herbisida Indaminya itu harganya 50.000. Namun untuk kehematan ini lebih hemat ya sahabat tani, karena untuk luasan lahan yang saya aplikasikan di luasan lahan satu bau ataupun 7.000 meter persegi itu cukup menghabiskan 2,5 tangki sampai 3 tangki sprayer. Untuk penyemprotannya juga ini lebih cepat ya sahabat tani, dan tidak khawatir walaupun anginnya ini lebih kencang nantinya, karena herbisida ini tidak berdampak ke daun padi. Dan untuk penyemprotannya nggak usah pakai corong ya sahabat tani, ini aman. Karena musim ini banyak sekali angin, sehingga kita apabila mengaplikasikan herbisida untuk pematang dengan menggunakan rundup terus menggunakan sejenis gramoxone, itu akan mengenai daun padi ataupun tanaman padi kita ya sahabat tani. Nah, dengan menggunakan herbisida yang saya pakai itu, alhamdulillah untuk penyemprotan juga ini sangatlah cepat. Jadi kita tidak ragu-ragu ya sahabat tani, dan tidak khawatir juga tanaman padi kita itu terbakar ataupun mati akibat herbisida ini. Nah, ini saya tunjukkan, ini saya spray di padi ya sahabat tani itu. Nah, kenapa herbisida tersebut saya campur? Tujuannya untuk herbisida dari merek dagang Indamin yang memiliki bahan aktif dimetilamina itu tujuannya untuk membasmi daun lebar ya sahabat tani, seperti krokot seperti ini. Nah, tanaman seperti ini. Sedangkan untuk rumpas itu membasmi daun sempit seperti gerinting, terus ada tuton kalau di daerah saya yang seperti ini ya sahabat tani, ini namanya tuton. Terus berbagai jenis rumput ya sahabat tani. Nah, bisa sahabat tani lihat untuk anginnya ini sudah mulai kencang ya sahabat tani. Jadi ini alternatif untuk sahabat tani yang menginginkan penyepraian pematang sawah lebih aman ya sahabat tani. Memang agak sedikit mahal untuk harganya, namun kalau kita bandingkan untuk penyepraian juga ini lebih cepat ya sahabat tani, sehingga obatnya ini akan lebih minim. Nah, mungkin ada yang bertanya apakah dampak buruk dari penggunaan herbisida tersebut. Ada sahabat tani. Untuk yang pertama yaitu nanti apabila kita terus-menerus dalam mengaplikasikan herbisida yang bersifat sistemik, itu akan menjadi pematang kita itu cepat ambrol ataupun mudah rungkat ya sahabat tani. Tapi itu hanya satu kali saya aplikasikan di saat padi masih kecil seperti ini. Kalau sudah besar bisa sahabat tani aplikasikan herbisida kontak. Dan inilah untuk hasil aplikasi herbisida yang kemarin saya aplikasikan pada pematang sawah. Ini sangatlah aman pada tanaman padi kita ya sahabat tani. Walaupun penyemprotannya itu tidak menggunakan corong. Nah, untuk rumput-rumput yang membandel seperti ini kalau dipetakan sawah itu pasti mati ya sahabat tani dengan menggunakan herbisida tersebut. Keunggulan dari menggunakan herbisida tersebut, untuk yang pertama kita bebas penyemprotannya itu kapan saja ya sahabat tani. Bisa siang hari ataupun bisa pagi hari. Untuk anginnya juga walaupun kencang itu tetap aman.
Dan untuk yang kedua itu jarak tumbuh rumputnya itu lebih lama lagi karena ini sistemik bukan kontak. Nah untuk yang terakhir kali ini yang sangat penting ya sahabat tani, karena jangan sampai kita ada pertengkaran dengan tetangga sawah kita. Biasanya permasalahannya itu di pematang sawah ya sahabat tani, apalagi kalau kita penyemprotan menggunakan herbisida itu mengenai tanaman padi tetangga, itu sangat lumayan berisiko ya sahabat tani. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini tentang penggunaan herbisida agar penyemprotan lebih aman ya sahabat tani. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan sahabat tani tulis di kolom komentar. Nah bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, apabila video ini bermanfaat, silakan dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena itu untuk kemajuan channel saya ya sahabat tani, agar saya lebih bersemangat lagi dalam melakukan upload video terbaru nantinya. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.